Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa. Kami percaya saudaraku yang seperti semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Dan saya juga percaya lewat Menara Doa ini semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mari saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di Menara Doa ya Tuhan. Satu permohonan dan kerinduan kami rindu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Biarlah ya Tuhan Kau sendiri Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami pewahyuan-Mu ya Tuhan, tuntunan-Mu ya Bapa, pengajaran-pengajaran supaya kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik buat kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Yes Tuhan Yesus. Mari sekali lagi katakan, saat ku masuk. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari sembah Dia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
bersama-sama katakan, saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Samaria, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Samaria, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Samaria. Kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih ya la bala Kau baik ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan. Oh la bala curahkan ya Tuhan, mengikuti setiap kami. Oh ya la makasih la bala berkat-Mu turun Yesus. Samaria, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari
suaranya saudaraku. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sembah haleluya. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tenanglah jiwaku Tuhan. Oh ya labakasya dan ada kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh ya labakasya biarlah ya Tuhan. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Mari saudara sembah Dia, doa. Oh ya labakasya doa muji nyembah. Oh la bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Saudara bisa katakan, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Lola bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya. Ada Tuhan. Ada Tuhan, yes. Oh la bakasya. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan urapan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la batu curahkan kemurahan. Oh la bala bala bala. Curahkan kemurahan buat siapkan. Tuhan, Kau ganti setiap kekhawatiran, setiap kecemasan. Ganti Tuhan dan ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala bala bala. Hari di tempat lain.
ibadah 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Makasih Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Mari saudaraku katakan kepada jiwanya, tenanglah, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dari awal katakan, tenanglah, haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tanganmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara,
ini saat yang terbaik. Saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di tengah-tengah kita, saudaraku. Dimanapun saudara berada saat ini. Mungkin ada di antara saudara yang sedih hati, khawatir. Saya rasakan Tuhan, Engkau ada, ya Tuhan, bersama dengan anakmu ini. Saya mau berdoa, saudaraku. Saudara bisa katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara katakan kepada dirimu, ngomong bilang, tenanglah jiwaku. Mungkin saudara khawatir, saudara sedang takut, cemas, sedang mengkhawatirkan sesuatu. Mungkin masa depan, anak-anak kah, ekonomi, atau keadaan, kesehatan, penyakit saudara. Apapun itu. Datang sama Tuhan sekarang. Katakan, Tuhan, beri aku ketenangan, beri aku damai sejahtera-Mu. Tuhan, aku serahkan semua ketakutanku, semua kekhawatiranku, Tuhan. Aku bawa Tuhan setiap anak-anak-Mu ini, Yesus. Jamah mereka, sentuh hati mereka, beri mereka ketenangan. Berikan ya Tuhan ketenangan, damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu di mana ada damai sejahtera, di situ kasih karunia-Mu, kebaikan, kemurahan, mujizat, kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sembuhkan yang semua yang sakit. Tuhan, sembuhkan semua yang sakit. Tuhan juga pulihkan setiap anak-anak-Mu yang sedang patah hati, sedang terluka ya Tuhan. Hibur dan sembuhkan, pulihkan mereka. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan membawa doa yang sudah dinaikkan hadapan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, sepakat, mari saudara terus doa. Doa saudaraku, ada ceritan hati yang engkau belum ungkapkan itu ke Tuhan. Sekarang bicara sama Tuhan. Saudara sedang buka suaranya, curahkan isi hatimu, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi keinginan hatimu, dan ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, satu persatu untuk setiap anak-anak-Mu ini. Kuatkan mereka, teguhkan siap mereka ya Tuhan. Beri ya Tuhan iman ya Tuhan, untuk bisa melihat mujizat itu terjadi. Beri kami iman untuk bisa melihat ya Tuhan, kesembuhan itu terjadi ya Tuhan, terobosan itu terjadi ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Sekali lagi aku berseru, kuatkan, teguhkan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami angkat ya Tuhan tangan kami. Kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi ya Tuhan, wakil presiden, para menteri, semua ya Tuhan, jajaran aparatur sipil ya Tuhan, dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, turunkan berkat-Mu Yesus. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan, selamatkan negeri kami ini ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu yang kami minta, kami rindu terjadi satu revival ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi namanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Menguatkan kami Roh Kudus. Membimbing kami Roh Kudus. Tuhan tahu anak-anak-Mu, keadaan anak-Mu. Tuhan terima kasih. Kau sudah jamah kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Berikan kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi apa sorgawi. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan saudaraku, sharingkan tentang doa, ya. Doa yang mengatasi kekhawatiran saudaraku menjadi kemenangan. Kekhawatiran menjadi kemenangan. Saudaraku, ini memang siapapun itu, saudara, siapapun kita, saudaraku, mau kecil, mau orang kecil, mau orang besar, anak kecil, orang dewasa. Bahkan di gereja pun saudaraku, entah itu jemaat kayak pengerja, bahkan pendeta. Kita tuh gak akan pernah bisa lepas yang namanya kekhawatiran. Saudaraku Kristus, ya. Kekhawatiran, setiap kita pasti pernah khawatir. Saudaraku, bahkan kita begitu mencemaskan. Nah, kekhawatiran itu sebenarnya timbul, saudara. Ya, kekhawatiran itu timbul ketika kita berusaha. Ya, apa sih penyebab kekhawatiran? Kita mau lihat. Kekhawatiran itu timbul ketika kita berusaha untuk mengendalikan, untuk berusaha untuk mengatasi keadaan, situasi yang tidak bisa kita atasi, tidak bisa kita kendalikan. Nah, muncul itu kekhawatiran. Saudara, karena kita nggak bisa kendalikan situasi ekonomi, maka kita khawatir tentang keadaan ekonomi kita. Karena kita tidak bisa kendalikan anak-anak kita. Saudaraku, gimana? Dia kan, apakah dia sehat terus? Apakah dia terus dijaga? Apa dia terus aman-aman? Apalagi anak kita ada di luar kota. Gimana? Saudaraku, ini ketika kita berusaha untuk meyakinkan, memastikan dia mau tetap, dia harus begini dalam keadaan baik, kita akan khawatir. Karena kita tidak bisa kendalikan. Akhirnya kita khawatir tentang anak-anak kita. Begitu pula saudara tentang masa depan. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa atasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ketika kita terus kendalikan, coba kita khawatirkan masa depan. Nah, saudaraku Kristus, jadi kekhawatiran, saya mau jelaskan ya. Sebenarnya kekhawatiran itu tidak pernah menyelesaikan. Kalau kita khawatirkan, ya saudaraku, khawatir itu kita mikir berulang-ulang. Lalu kita perkatakan berulang-ulang. Saudaraku, itu yang namanya kekhawatiran. Saudaraku Kristus. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada saudara, ya kan, tentang khotbah Yesus, nasihat Tuhan Yesus, saudaraku, ya, di atas bukit, di mana Tuhan Yesus memberikan 4 alasan. Tuhan Yesus memberikan 4 alasan, saudaraku, mengapa kita tidak perlu khawatir,
Mengapa saudara saya tidak perlu khawatir? Seandainya kita khawatir, bagaimana kita mengatasinya? Saudara, ini kita akan belajar, saudaraku. Jadi Yesus mengajar dari Matius 6. Matius 6 ayat 25. Di sini dikatakan, saudaraku, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, Tuhan Yesus berkata begini, bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Yang pertama Tuhan mau katakan begitu, saudara. Di Matius pasal 25 ini Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maksudnya kalau kita mengkhawatirkan terus, ini nggak masuk akal kalau kita khawatirkan hal itu. Kenapa, saudaraku? Ya, karena Tuhan bilang, kamu nggak usah khawatir tentang segala sesuatu yang bersifat sementara. Ya, makanlah, minum, pakaian. Karena kekhawatiran, kenapa kok kekhawatiran itu nggak masuk akal? Nggak masuk akal sehat. Kenapa, saudaraku? Begini, pertama, ya. Mengapa kita harus mengkhawatirkan sesuatu yang dapat kita ubah? Kita nggak perlu khawatirkan sesuatu yang kita bisa selesaikan. Katakan amin, saudara. Seringkali kita, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa selesaikan, apa yang kita bisa ubah, kita khawatirkan. Ya kan? Adalah jauh lebih penting buat kita. Kita coba, kita kerjakan, kita selesaikan. Kita belajar untuk mengubahnya daripada kita terus mengkhawatirkan. Dipikirin aja, diomongin aja, tapi nggak diapa-apain. Saudaraku, katakan amin, saudara. Saya kasih contoh. Ngapain kita khawatir tentang bagaimana aku sehat apa enggak? Sekarang ambil aja keputusan. Tiap hari olahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Ngapain kita khawatir akan kena sakit penyakit ke depan? Apa yang bisa kita kerjakan, kita bisa lakukan, kerjakan saja. Gak usah dikhawatirkan. Katakan amin, saudara. Soal, ini gimana nanti anak-anak ya ke depannya? Apa mereka bisa sekolah apa enggak? Sepanjang kita masih diberi kesehatan sama Tuhan, apa yang bisa kita kerja dengan keras, kerja dengan sungguh-sungguh, cari nafkah, sisihkan uang, ya kan? Untuk apa? Untuk biaya depan sekolah. Apa yang tidak perlu kita, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa selesaikan, kita nggak perlu khawatir. Kalau kita khawatirkan, ini nggak masuk akal maksudnya. Katakan amin. Yang kedua, kita juga nggak perlu khawatirkan sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan. Kita nggak perlu khawatir tentang apa yang tidak bisa kita selesaikan, nggak bisa kita ubah. Saudaraku, kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, gak bisa kita ubah, maka saudaraku, hal itu hanya menghabiskan waktu, menguras energi, menguras emosi, ya kan? Dan tidak akan ada hasil apa-apa. Jadi gimana, Pak? Kalau kami menghadapi situasi yang tidak bisa saya kerjakan, itulah saatnya saudara berdoa dan menyerahkan kekhawatirannya ke Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tuhan katakan, ya kan, jangan kamu khawatir. Ya saudara, akan hidupmu. Apa yang kamu hendak makan, hendak minum, hendak pakai. Gak usah khawatirkan kalau hal ini. Kalau khawatir, kamu ini orang bodoh. Nah itu maksudnya. Yang kedua, saudaraku, Yesus berkata bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak wajar. Bukan juga gak masuk akal sehat, tetapi khawatir itu adalah tidak wajar. Jadi saudara harus kasih tahu pada diri kita sini, kalau aku khawatir, ini aku bodoh nih. Ngapain khawatir? Kan sesuatu yang saya bisa kerjakan. Kerjakan saja, hasilnya nanti terserah Tuhan. Kalau saya gak bisa kerjakan, doa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kalau saya khawatir, saya ini gak wajar. Gak wajarnya kenapa? Yesus mau kasih tahu, saudara, dalam ayat 26.
Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, ya kan Tuhan Yesus hendak mengatakan begini. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak wajar. Kenapa? Sebab, ya kan, kalau burung-burung di udara saja itu dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin saudaraku. Saudara saya khawatir, apalagi saudara yang seorang yang saudara sudah punya tabungan banyak. Saudara punya sahabat banyak. Saudara badannya masih sehat. Lalu apa yang saudara khawatirkan? Saudaraku, itu kadang-kadang saudara lihat dari apa yang ada. Saudaraku, Tuhan belajar, banding, dia coba untuk melihat, coba lihat di burung di udara. Dia tidak menuai. Dia tidak menabur, tidak menuai. Tapi gak ada satu burung pun yang jatuh. Karena apa? Dipelihara. Apalagi kita. Sepanjang saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Cinta Tuhan. Kenalin Tuhan. Kerjakan apa yang yang bisa saudara kerjakan. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati saudara. Gak usah khawatir. Gak usah khawatirkan. Tapi kalau kita khawatir, saudaraku, pasti dong, ya kan, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, ini yang kita khawatir. Itulah saatnya saudara saya harus berdoa. Kalau sesuatu yang bisa kita kerjakan, ngapain kita khawatirkan? Saudara, terus kita lihat mau burung aja dipelihara, apalagi saya ini anak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus bilang begini, kekhawatiran tidak dapat menolong kita. Sama sekali tidak bisa membantu dan menolong kita. Kekhawatiran tidak bisa membawa perubahan apa-apa maksudnya. Kita khawatir, yang ada cuma apa? Nguras emosi, energi. Saudaraku akhirnya stres. Tuhan bilang jangan khawatir. Ya, makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 27, katakan apa saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak bisa. Hanya dengan khawatir apa bisa nambah? Apa bisa berubah? Keadaan tidak. Ketika kita khawatir tentang satu masalah yang sedang kita hadapi, ingat, kekhawatiran itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi justru kalau kita khawatirkan akan masalah kita, maka kekhawatiran itu akan membuat kita semakin apa? Menderita. Katakan amin. Kekhawatiran itu ibarat seseorang tuh duduk di kursi goyang. Saudara pernah gak duduk di kursi goyang gitu saudara? Kursi goyang. Saya kasih contoh kursi goyang atau berada di roller coaster atau jet coaster. Saudara, banyak aktivitasnya, banyak gerakannya, menguras energi, tetapi nggak ada kemajuan di situ-situ aja, gerak aja gitu, tapi nggak maju-maju. Roller coaster mulai di sini, balik lagi di situ, tapi capek. Itulah kekhawatiran. Kekhawatiran tidak ada gunanya. Yang keempat, saudara, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak diperlukan. Matius 6 ayat 30, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir. Kalau kita percaya sama Tuhan, gak usah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Filipi 4 ayat 19 katakan apa? Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi ada 4 hal saudara tentang kenapa kita tidak perlu khawatir. Khawatir tidak masuk akal, saudaraku, nggak masuk akal sehat. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak wajar buat setiap kita. Yang ketiga, kekhawatiran tidak menolong apa-apa, tidak akan buat perubahan apa-apa. Yang keempat, kekhawatiran itu sama sekali tidak kita perlukan. Saudara, kenapa Tuhan taruh di hati saya suruh sharing tentang khawatir lagi? Saya percaya ada di antara kita masing-masing ya sedang diserang dengan roh kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini akan membukakan saudara. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita khawatir, kalau kita takut? Saudaraku, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema kekhawatiran, masalah kekhawatiran, saudaraku, sepertinya ini hal yang sepele. Tetapi saudaraku, tidak ada satupun di antara kita yang bisa bebas, bisa mengatasi kekhawatiran kita. Ya kan? Kecuali, saudaraku, kita bisa datang dalam doa, pujian, penyembahan. Jadi yang pertama, kita perlu mengubah kekhawatiran kita. Saudaraku, kita bisa melenyapkan kekhawatiran kita. Dengan apa saudara? Doa, pujian, penyembahan. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi penangkal, antidot dari kekhawatiran adalah apa saudara? Doa, pujian, penyembahan. Rasul Paulus dia katakan begini saudaraku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa saudara? Nyatakanlah. Jadi ada gini, saat kita khawatir, pada saat itulah seharusnya saudara dan saya berdoa. Saat saudara khawatir, pada saat itulah jangan ditunda lagi. Jangan sampai kekhawatiran tuh saudara, dibesar-besarkan, dipikirin, diomongin terus, karena itu akan membuat jadi stres, depresi. Akhirnya saudara tidak bisa tidur, saudara akan mengalami gangguan dalam jiwa, mentalnya jadi nggak sehat. Saudara Kristus. Nah ini Tuhan ajar kita firman Tuhan ya. Saat kita khawatir, nyatakanlah hal itu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Omong sama Tuhan sekali lagi. Saya mau ulang terus. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku khawatir, aku takut Tuhan. Ngomong, aku khawatir Tuhan dengan keadaan kesehatan saya. Saya khawatir dengan anak-anakku ini. Aku khawatir dengan anakku yang namanya siapa. Keadaan dia gini. Saudara bicara, apa yang saudara khawatirkan? Mungkin Tuhan aku khawatir beberapa bulan lagi aku akan menghadapi masa pensiun. Tuhan aku khawatir. Ya kan? Dengan apa saudaraku? Coba saudara ucapkan. Setelah itu saudara berdoa minta kepada Tuhan apa yang saudara minta? Tuhan berikan aku damai sejahtera-Mu. Perhatikan, minta damai sejahtera. Minta damai sejahtera. Beri saya Tuhan damai sejahtera-Mu. Kenapa kok yang pertama-tama harus kita minta damai sejahtera? Supaya saudaraku, kekhawatiran ini bisa pergi, lalu yang hadir adalah damai sejahtera. Yang mengerti percaya katakan amin saudara. Omongkan.
Saudara mulai ucapkan apa yang saudara ingin Tuhan beri buat saudara. Saudara, saya minta anak saya begini-begini. Saya mau Tuhan cukupi ini. Minta apapun saudara, apapun kebutuhan saudara, apapun keperluan. Disampaikan itu, dinyatakan itu kepada Allah. Setelah itu saudara mulai ucapkan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah menjawab doaku. Tuhan selalu menjawab doaku. Bagaimana doa Yesus di depan kubur Lazarus, saudaraku Kristus. Ya, dia berdoa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena engkau selalu menjawab aku. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Ayo naikkan. Pada waktu saudara naikkan doa, pujian, penyembahan, apa yang terjadi saudara? Saya percaya damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera Kristus inilah yang akan berkuasa melenyapkan kekhawatiran dan kegelisahan. Tadi waktu kita nyanyi lagu ini saudaraku, itu turun tuh hadirat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Waktu kita nyanyi lagu ini tadi saudara, tenanglah kini hatiku. Saudara, waktu saudara naikkan lagu ini, waktu saya tadi naikkannya lagu ini saudaraku, sebenarnya kita sedang apa? Kita sedang nyanyi untuk Tuhan. Kita sedang berbicara kepada diri kita sendiri supaya tenang jiwa kita. Pada waktu kita ucapkan tenanglah kini hatiku, maka apa yang terjadi? Kekhawatiran yang ada di pikiran dan hati ini akan bisa pergi. Yang Roh Kudus akan memberikan kita apa? Ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera. Katakan demi saudara, kenapa? Karena hadirat Allah selalu memberikan kita apa? Damai sejahtera. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Di mana ada Tuhan hadir, saudaraku, dalam hati kita, hadir dalam pikiran, dan kita rasakan hadiratnya saudara, pasti itu akan melenyapkan yang namanya apa? Kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, ketakutan kita. Karena kalau Tuhan hadir, dia hadir dengan apa? Urapan kasihnya. Allah adalah kasih. Ya kan? Di mana ya kan ada kasih yang sempurna, maka kasih yang sempurna itu akan melenyapkan apa? Ketakutan kita. Jadi saudaraku, ketika kita khawatir, caranya gimana? Ya omong sama Tuhan. Aku itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Lalu minta Tuhan berikan saya damai sejahteramu. Setelah sudah dapat damai sejahtera, lanjutnya saudara minta kepada Tuhan, beri saya iman untuk bisa percaya bahwa Engkau sanggup mencukupi segala keperluan saya. Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit saya. Engkau sanggup memelihara anak saya. Engkau sanggup menuntun saya dari hari ke hari sehingga saya sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Saudara Kristus, Yesus berkata dalam Yohanes 14:21, katakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, di saat kita khawatir, pada saat itulah kita berdoa, memuji, menyembah. Sampai saudara dan saya dapatkan apa? Damai sejahtera. Perhatikan saudaraku, perhatikan di sini, ya. Saudara dan saya harus ganti kekhawatiran dengan damai sejahtera. Saya lagi khotbah ini saudaraku, saya Tuhan taruh ini. Ini yang menjadi, ini untuk saya sebenarnya, untuk saya sendiri saudara. Kadang-kadang di dalam diri kita tiba ada tekanan yang kuat, itu nyerang dengan apa? Kekhawatiran. Tapi saya tahu pada saat itulah saya harus buat apa? Saya harus doa.
Saya harus memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, dan menyembah Dia, masuk hadirat Tuhan. Karena penting buat kita mengganti kekhawatiran dengan damai sejahtera. Kalau kita bisa hidup dengan damai sejahtera, hal itu berarti kita hidup dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau saudara hidup dalam damai sejahtera, itu artinya saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu artinya kita akan hidup di dalam segala berkat yang disediakan Tuhan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ini harus kita tahu. Itu dasarnya apa? Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi pada waktu saudara dan saya, saudara hidup dengan damai sejahtera, maka apa yang terjadi? Allah akan turut bekerja. Apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita selesaikan, apa yang bisa kita tuntaskan, apa yang kita bisa ubah, Tuhan turut bekerja. Dan hasilnya melampaui daripada kita kerja sendiri. Damai sejahtera itu penting. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, Allah tidak akan bisa bekerja. Kasih karunia Allah tidak akan pernah menyertai setiap hari. Kita butuh setiap hari kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan itu ada pada saat apa? Ada damai sejahtera. Damai sejahtera saudara saya dapatkan ketika kita apa? Kita ganti kekhawatiran kita dengan doa, pujian, penyembahan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saudara bisa dapatkan ini. Saya mau praktekkan ini saudaraku. Saya akan berdoa buat saudara. Mari tutup mata kita berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Kau jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Tuhan tahu ada anak-anakmu yang hadir di menara doa ini. Sedang takut, khawatir Tuhan. Hari ini saudara bisa berkata, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah jiwaku. Ada Tuhan. Tuhan aku berdoa, beri kami damai sejahtera-Mu. Beri kami damai sejahtera-Mu. Di mana damai sejahtera, di situ akan ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di situ akan dilimpahkan kasih karunia. Sehingga kami bisa hidup dalam segala berkat. Aku berdoa turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Saudara lihat, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sedang bekerja tengah-tengah saudara. Jangan takut. Mujizat itu masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Engkau memberkati setiap kami semuanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya,
menjadi peringatan akan aku, saudaraku, bukan kekacauan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan bungkus setiap anak-anak-Mu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.